Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dari Warna Melati Channel, saya Pak Agus, reporter Medan Expos, melaporkan dari Gedung Sawiyah, Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi. Tepatnya hari ini Kamis 31 Oktober 2024. Ya, kita akan meliput jalannya kegiatan Kopi Morning bersama wartawan unit Pemko Tebing Tinggi. Ya, saat ini Bapak PJ Wali Kota Dr. Mutakim Asrimi SSTP MSI telah hadir bersama para wartawan unit Pemko Kota Tebing Tinggi, para kadis instansi terkait yang saat ini sedang dimulai pelaksanaan kegiatan Kopi Morning. Ada wartawan membuat berita yang dibuat pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan ini dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawanya dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala limpahan nikmat karunia-Mu, sehingga kali ini kami dapat berkumpul dalam rangka acara Kopi Morning wartawan UPP. Untuk kami ini, ridholah langkah kami agar berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kami, serta meningkatkan silaturahmi dan membangun kota yang kami cintai ini menjadi lebih baik. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saat ini di acara Kopi Morning, Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi, Dr. Mutakim Asrimi, Bapak Dedi Parulian Siagian, menyampaikan yang laporan kami hormati pada Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi, yang mewakili dari Polres, dari Kejari, kemudian Bapak dan Ranil, Kepala Pengadilan Negeri atau yang mewakili Pengadilan Agama, BNN, KPU, Kepala Rumkit Bayangkara atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Unit Wartawan Unit Pemko Tebing Tinggi, Saudara Alex Garinding, beserta
pengurus dan jajaran. Ketua Organisasi Media Saudara Abdul Sani Hasibuan, Ketua PWI yang kami hormati. Ketua IJTI Saudara Catur Haryono, Ketua PWRI Saudari Hamidah, Ketua MIU Saudara John Tobing, Ketua OPD, Kepala Bagian, Camat, serta seluruh wartawan yang kami banggakan yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama sebagai umat beragama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat hidayahnya kita masih dapat berkumpul pada pagi yang berbahagia ini dalam rangkaian acara Coffee Morning bersama wartawan unit Pemko Tinggi tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin kepada Bapak Penjabat Wali Kota melaporkan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Insan pers sebagai mitra pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi dan membangun komunikasi yang efektif. Kerjasama yang baik antara wartawan dan pemerintah dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi dan pembangunan. Dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, bidang komunikasi dan informatika, Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas tata kerja dan ujian tugas jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi. Ketiga, program kegiatan. Program kegiatan pemerintah Kota Tebing Tinggi yang tertuang dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi tahun 2024 pada program pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Maksud dan tujuan adalah meningkatkan silaturahmi dan sinergitas dengan seluruh wartawan unit Pemko Tebing Tinggi sebagai mitra pemerintah dalam pemerintahan daerah. Kemudian melakukan sharing dan diskusi bersama nantinya antara pemerintah Kota Tebing Tinggi, Forkopimda dan seluruh wartawan unit Pemko Tebing Tinggi. 5. Pelaksana kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi bersama dengan pengurus wartawan unit Pemko Tebing Tinggi melalui panitia kegiatan. Adapun peserta kegiatan yang pertama Bapak Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi, kemudian Forkopimda, seluruh asisten staf ahli dan OPD, para kabak, camat, sekota Tebing Tinggi, serta seluruh wartawan unit Pemko Tebing Tinggi. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan yaitu di Gedung Hajah Sawiyah pada hari ini, hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024 pukul 9.00 sampai dengan selesai. Anggaran kegiatan bersumber dari APBD Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2024 yang tertuang dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2024. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon bimbingan dan arahan dalam sambutan Bapak Penjabat Wali Kota nantinya. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini sambutan Ketua Unit Pemko Kota Tebing Tinggi, Alek Garingging di acara Kopi Bapak Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi, Bapak Dr. Muntaki Nasrini, terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Forkompimda Tebing Tinggi, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi atau yang mewakili, yang saya hormati
Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim 0204 atau yang mewakili oleh Komandan dan Ramil, yang saya hormati pimpinan OPD yang hadir, yang saya hormati juga Ketua PWI Kota Tebing Tinggi, yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Abang kami Bang Dedi beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Ketua IWO Tebing Tinggi, yang kami hormati Ketua MOI Tebing Tinggi, yang kami hormati Ketua IJTI Kota Tebing Tinggi, yang kami hormati Ketua API Kota Tebing Tinggi, dan yang terakhir yang kami hormati yang baru saja dilantik Ketua PWRI Kota Tebing Tinggi. Terima kasih buat kehadirannya, secara khusus buat rekan-rekan wartawan yang tergabung di dalam unit pemerintah Kota Tebing Tinggi. Terima kasih. Padahal mantan SMS ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, dan ini Salam. sambutan Bapak Yang Uji Wali sama Kota kita Tebing Tinggi, hormati Dr. Mutakin, yang mewakili di acara Kopi Bapak Morning Kedari, bersama Ibu wartawan Yuli unit PIMKO Sugiro, Tebing Tinggi, Ibu Yud, dan juga orang Jawa. tentu di sini tampak Bapak hadir Samosir, unsur atas Forkopimda, nama Ibu. Yang sama kita hormati Dinas, mewakili Kapolres, instansi terkait, dan seluruh Bapak Ramil, wartawan yang tergabung dalam mewakili unit Ketua PIMKO PN, Tebing Tinggi. yang sama kita hormati Ketua PWI Bapak Abdul Sani Hasibuan, abang saya ini. Siapa? Yang sama kita hormati Ketua katanya. Itu katanya. Kalau satu itu udah sering juga gitu. Bercanda. Yang sama kita hormati Ketua MIO, Ketua PWRI, Ketua PWRI yang semalam dilantik nih, Bu Hamidah ya. Hadir beliau nih. Yang sama kita hormati Ketua, artinya kita mempunyai visi yang tak ada itu. Bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana kita bersama-sama membangun Kota Tebing Tinggi ini. Saya juga dalam momen yang baik ini tentunya berharap, saya juga sudah hampir 6 bulan di sini. Mungkin banyak satu kebijakan saya mungkin yang kurang berkenan, atau mungkin dari saya juga, atau mungkin opini saya juga mungkin hal seperti itu. Tapi seperti dikatakan Bang Alek tadi, ujian komunikasi antara kita. Sekarang ini opini atau media sosial online itu sekarang bisa membuat karakter seseorang. Tergantung kita nih, mau kirim kemana? Ke arah yang baik atau ke arah yang negatif. Jadi saya berharapnya apapun itu mungkin kebijakan kami dari Pemko, karena kita ini saya rasa satu. Silahkan tabayun sama saya, silahkan konfirmasi ke saya. Saya sampaikan kepada teman-teman atau Bang Sani juga, ada beberapa media juga seperti itu. Bapak Ibu sekalian itu yang pasti punya hak untuk bertanya. Itu pasti diatur loh. Dan kami juga punya hak untuk menjawab. Bersinergi lah kita. Dan saya sampaikan juga kepada para OPD, saya tidak sebut lah OPD juga, dan saya tidak sebut juga siapa medianya. Saya pertemukan. Setelah komunikasi dengan baik, mungkin ada kesalahpahaman, bisa lancar kok situasinya. Artinya apa? Komunikasi mungkin, membina komunikasi itu hal seperti itu yang perlu kita lebih pertajam lah saya rasa. Karena seperti saya sampaikan tadi, kita selalu bersama-sama, visi kita masih sama. Tidak ada yang kita yang artinya untuk yang
tidak bersama-sama. Karena kebetulan saya juga Kepala Biro Administrasi Pimpinan di Provinsi, dulu sejak 2021 sampai 2023 itu saya bersama media. Karena kebetulan di saya juga itu. Bersama rekan-rekan sama saya semua. Semenjak perubahan nomenklatur berpindah ke Kominfo, tidak saya lagi. Memang intinya apa? Komunikasi dan kita bersama-sama. Di situ kemarin ada saya buat itu, saya bagi per OPD dia. Saya sudah sampaikan juga pada Pak Kadis Kominfo. Mudah-mudahan tidak tahun ini, mungkin tahun depan. Itu setiap OPD itu ada dia itu konferensi pers. Per asisten 1 mungkin dia berapa OPD. Tapi dengan apa? Biar kita informasi juga apa yang dikerjakan oleh OPD itu kepada masyarakat. Itu kami butuh bapak-bapak semua, butuh anda semua untuk hal itu. Tak mungkin pula kami tak punya corong untuk menginformasikannya. Apa sih kegiatan kami, apa sih yang sudah dilakukan Pemko, apa yang sudah dilakukan oleh wali kota. Hal seperti itu yang kita bermitra. Itu yang penting saya rasa. Dan tentunya dalam kesempatan ini, di era demokrasi dan keterbukaan publik saat ini, media memiliki peranan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Itu yang pertama. Menyampaikan informasi yang bisa saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan insya Allah, kalau memang sekarang ini media online yang luar biasa juga, saya rasa kita bermedia sosial. Media sosial itu bisa membunuh karakter seseorang, Bang Alek. Yang seperti saya sampaikan, opininya bagaimana. Itu. Nah, jadi mudah-mudahan apalagi kita ini menjelang pilkada, artinya apa itu yang bisa memicu atau membuat hoak-hoak itu mungkin. Saya tidak bilang di sini, tidak. Jadi kita pasti sini orang baik-baik semua. Dan mudah-mudahan kita kondusifkanlah perhelatan demokrasi kita ini. Artinya dengan hoak itu bisa memakan korban yang saya pikir itu luar biasa. Hanya dengan ketikan jari kita bisa memprovokasi seorang, memprovokator seorang, efeknya apa? Luar biasa. Dan yang pasti juga, siapapun yang terpilih wali kotanya, kita doakan sayang sama wartawannya, memperhatikan medianya. Kalau saya bilang Pak Kominfo, kalau perlu sebulan sekali kenapa rupanya? Karena masalah, nggak ada masalah. Ya kan? Kalau perkara sor nggak sor itu tuh, kalau saya tengok sor juga ya barang itu, nggak ada masalahnya itu. Cocok? Kalau perkara tidak udah sentimen sama seorang, ini saya kasih contoh, Pak Darani tahu nih. Ini mohon maaf nih, salah satu opini saya ini juga contoh nih. Ini Bu Maribu ini kok saya melihat rambutnya ini. Tapi saya senang rambutnya seperti ini. Ini mohon maaf, kalau rambutnya begini luar biasa berarti getaran pangan tebing tinggi itu aman. Tapi kalau rambutnya sudah sedikit agak geser kanan kiri, itu udah agak goyang sedikit. Berarti inflasi akan naik, komoditi itu akan naik. Nah itu dia tanda. Tapi kalau dengan begini, pas dia, itu luar biasa. Artinya apa saya sampaikan? Kalau kita sentimen sama seorang, lah dari jalannya aja pun kita udah nggak sorry. Itu sentimen sama seorang itu. Padahal orang itu nggak mengaku apa-apa gitu, lewat. Bu Maribu nih, contoh berjalan Bu Maribu, situ. Kan itu. Ini contoh Pak Ramil gitu. Ini apanya Bu Maribu nih kata Pak Ramil gitu. Padahal ibu seperti itu stylenya gitu, gaya seperti itu gitu. Salah juga. Jadi saya sampaikan, saya ya macam-macam lah, media sosial segala macam gitu kan. Artinya apa gitu? Ada mungkin yang mengkritik saya, tapi saya beranggapan selalu begini. Karena yang saya masih banyak sama saya, Bang Alek saya, wartawan di Pemko sayang sama saya, Bang Sani sayang sama saya. Perkara satu orang itu yang protes saya wajar. Kan tak mungkin semua satu persepsi kita. Bersaudara aja tak mungkin sama kita. Itu yang pasti. Contoh bersaudara 2 orang, 3 orang. Selera pasti beda dong. Masa selera sama? Media sosial mungkin Facebook ada yang menyerang segala macam. Hal seperti itu saya rasa wajar saja. Itu kan aspirasi beliau juga. Tapi kalau saya sudah diserang di media, di Facebook segala macam, saya tinggal aja muka-muka abang-abang sekalian semua. Tanda semua cara tadi. Ada GTI, ada Mio, ada API, ada SMSI, MOI, ada Bang Sani, Bang Alek. Itu yang saya sama saya luar biasa itu. Saya rasa seperti itu. Itu kan seperti itu aja gitu. Gak mau ya artinya ya mempusing-pusingkan hal seperti itulah saya rasa.
Kalau saya sampaikan bisa juga di judul nanti, bukan kopi morning kan judulnya itu kan, Pak Wali Kota mencari-cari OPD-nya. Bisa judul nanti nih. Saya lebih kenal itu sama lurah sama camat saya gitu. OPD ini ada apa baik-baik nih, ada yang datang-datang nih kan itu kan. Nah, saya tanya tadi sama Pak Kadis Kominfo, diundang semua nggak? Diundang, saya kata beliau gitu. Betul diundang Pak ya? Ini yang hadirnya ini sepersatunya salah saya. Jangan kenapa kalian, saya pun kadang susah nyarinya. Perkara curhat ya kan, sangat kalau saya curhat, boleh kan? Nah, saya pun mungkin susah mencarinya gitu. Datang juga, tapi udah dawa sih, baru datang dia kan, aku udah lupa tak bawa cakap bawa. Nah itulah. Tapi begitulah dinamikanya, begitulah birokrasinya. Jadi para intinya kita bersama-sama lah membangun Kota Tebing Tinggi ini. Saya juga memaklumi, saya juga belum maksimal lah dengan keterbatasan waktu saya. Mungkin dari birokrasi juga, dari awal saya masuk, teman-teman menanyakan kepada saya, banyak kali yang kosong di kelurahan, banyak kali yang kosong di kecamatan. Dia dapat kepala brigadir. Artinya mungkin karena saya penjabat, saya mesti melalui proses yang ada. Tapi yakinkanlah, saya tetap pada prinsipnya, yang namanya kosong, yang namanya kita kepingin bergerak, itu sampai ketua KPU juga menyampaikan ke saya masalah pendataan. Pak Wali, tak ada orang di kantor lurah ke Pak Wali katanya. Udahlah dia lurahnya buka pintu, udahlah dia ngetiknya, udahlah dia nge-briefnya. Hal seperti itulah. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini pelan-pelan itu saya akan isi. Saya akan isi. Prioritas utama saya seperti itu. Birokrasinya. Bagaimana saya juga mau bergerak cepat? Karena apa? Karena kita di pasti berbedanya apa? Kita di kota. Ujung pemerintahan terbawah itu apa? Lurah dan kepri itu terbawah. Ya mohon maaf lah, mungkin kalau Pak Camat atau mungkin kadisnya pasti ini banyak kadis. Minta data kemana Pak Kadis? Pasti ke kelurahan. Yang jalannya siapa? Pasti keplingnya. Hal seperti itu. Tapi mudah-mudahan memang saya bingung juga kemarin, sempat 2 tahun itu tak dilaksanakan itu. Organisasi tour of area. Tanya nih Bu dari tidak sah ini. Kalau 2 tahun udah tidak ada tour of area itu, ini Pak, tanya nih Pak dan Amil. Kita di fase yang betul-betul bisa dibilang nyaman atau anggap ya udahlah, gampang lah, inilah. Itu yang bilang itu Profesor Abdul Khair, Profesor saya. Tour of area itu sangat dipentingkan dalam satu organisasi. Itu yang pastinya. Kalau sudah menginjak sampai 3 tahun berapa tahun, kita tidak mempersalahkan siapa di sini. Artinya seperti disampaikan itu birokrasi kita mudah-mudahan salah saya benahi. Dan kemarin sudah saya lakukan pelantikan tahap awal, memang sangat terbatas ya. Dan mudah-mudahan sebentar lagi saya akan lakukan juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin abang-abangku sekalian, saya sebelumnya mohon maaf tak banyak yang bisa saya perbuat mungkin di Kota Tebing Tinggi ini 6 bulan, dan saya juga berharap nanti setelah pilkada ini cepatlah dilantiknya wali kota yang baru tentunya, karena dengan wali kota yang baru pasti dia di awal tahun juga pasti semangat juga baru, bisa memberikan sesuatu yang lebih berefek lah saya rasa kepada kota tercinta kita nih, Kota Tebing Tinggi. Dan yang kedua, mengawasi jalan di pemerintahan setelah saya sampaikan tadi, itu salah satu juga Bang Alek, pengawasan pemerintahan. Tentu kita bersama-sama yang saya sampaikan ya. Kami juga bekerja pastilah ada mungkin salahnya, tak ada yang sempurna. Dan yang ketiga, memperkuat partisipasi masyarakat, berperan aktif juga masyarakat dalam kami mengawasi pemerintahan. Dengan apa? Itulah mungkin dengan para teman-teman dari media menyampaikan informasi artinya yang terpenting. Kita bangunlah opini yang betul-betul baik. Kita bangunlah opini yang betul-betul bisa selaras. Seperti saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kalau saya rasa lah kita bisa komunikasi, kita baik dengan baik itu efektif lah, tidak ada hal-hal yang perlu kita pergunjingkan lagi. Ya kalau masalah-masalah itu ya dicuil lah, diingatkan. Itu juga fungsi kontrolnya media seperti itu saya rasa. Dan pada kita semua, saya tentunya berterima kasih
dalam hal yang baik ini, momentum yang sangat baik ini. Dan kalau bisa saya minta, artinya apa itu? Medianya mungkin entah nanti ini kita jadi keperapat ya Bang Abi? Keperapat ya? 12 ya, keperapat ya, tanggal 12. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau saya ditanya itu jangan kan keperapat, ke Bali kenapa banyak? Kan gitu. Salahnya barang itu masuk di tengah jalan, gasnya kurang deh. Pak Kasih Kominfo tahu lah, ada kepala apa kan ini? Pak Imbang, nggak ada ya Pak Imbang ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian minyak itu saya masuk itu di tanggal 28 Mei, artinya anggaran sudah berjalan dan efektifnya saya pasti di bulan 6 gitu. Mungkin banyak juga perencanaan dari OPD juga sudah ada gitu. Jadi saya akselerasinya untuk mengatur itu mungkin agak sangat sulit lah. Dan mungkin kita juga menghadapi pilkada tentunya kan, hal seperti itu gitu. Wajar kemana? Ke Bali. Wajar saja lah, kenapa tidak? Karena seperti itu gitu loh. Nah, ya walaupun sekarang dicoba nggak apa-apa lah, dari mencoba juga lah, ada sama Dadano juga gitu kan. Tapi mudah-mudahan insya Allah lah nanti, ya kan. Mungkin bisa saja ke Banda Aceh, kalau seperti itu lah. Kalau mungkin mainnya masih level-level Sumatera, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan saya harapkan nanti Bang Ali terus Bang Ali juga nih, setahun 2 tahun lagi bisa lah main ke Pulau Jawa dulu, yang jadi Sumatera aja kan gitu kan. Beda di Hawaii itu lewat Samudra Hindia dulu kita, nah, baru nampak gagahnya itu kan gitu. Kalau main Sumatera itu susah deh gitu, dijago kandang pula gitu. Nah, jadi pada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media sekalian, ini yang pasti kan tadi saya lihat abang ini moto, abang sana moto. Asal jadi aja barang itu mahal ya. Nanti awalnya di online juga dua yang barang itu timbul, bukan semua gitu kan. Jadi mudah-mudahan lah. Kalau tadi kayak moto saya yakin nih besok nih jadi top line nih kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi pada Bapak Ibu sekalian, saya persembahkan dua buah pantun. Tepung sagu dibuat kanji, kanji disimpan di dalam baju. Pres dan pemerintah harus sinergi untuk tebing tinggi yang lebih maju. Nah tadi mudah-mudahan kalau yang bilang cakep itu mudah-mudahan rezekinya cair hari ini banyak. Tapi kalau yang bilangnya cuma setengah-setengah, balik setengah-setengah juga, gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau yang bilang cakepnya itu dia keras-keras, ada penutang-utangnya mudah-mudahan cepat selesai. Bunga melati dalam jambangan, tumbuh mekar tengah halaman. Kalau kita bergandengan kan salah juga saya kan cepatan. Kalau kita bergandengan, kerja yang berat terasa ringan. Jadi Pak Karis gimana? Langsung interaksi atau saya turun dulu? Langsung aja. Ada moderator, ada MC. Oke. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di situ beberapa titik di daerah kumpulan tani juga saya perhatikan, di Simpang Bandar Sono juga saya perhatikan Pak. Jadi kami sangat mengharapkan artinya kehadiran Pak PJ Wali Kota dapat semakin meningkatkan. Kalau udah dulu ya bersih, kedepannya semakin kilat gitu Pak, semakin mulus. Ternyata saat ini sampah itu bertumpuk. Itu yang pertama Pak. Yang untuk konektivitas nasional kan kita juga semua di sini seperti itu. Jadi solusinya Pak Kadis tahun depan ditambah, ya tahun depan ditambah. Ya Pak kan itu kan. Ya, nah, maksudnya insya Allah lah. Kalau memang saya tengok juga berapa orang rupanya bang saya bilang beliau 130 ya. Saya cek segi kok sedikit kali, kabupaten besar gitu, hanya setengahnya gitu. Tapi baik hatinya juga beliau ini menjaga kondusivitas katanya. Kalau dapat semua, walaupun itu memang tidak sesuai lah, saya tahu lah. Tapi kalau abang bilang abang saya kurang yakin juga bang. Dari tampilan abang beda. Kacamata abang udah beda dia. Kan itu kan. Artinya namanya ketua, gitu bang kan. Jadi yang kedua masalah sampah bang. Saya sudah berulang kali masalah sampah ini menjadi perhatian saya. Memang kemarin itu saya lihat, itu saya sampaikan tadi kalau ke abang dengar, saya itu masuknya di pertengahan. Artinya orang sudah siap pesta semua, datang. Kan itu. Nah begitulah.
Ini kiasannya jangan tulis pula, enggak kadang-kadang. Tapi kita ucapin Pak Wali. Itu apa bilang mereka ya. Nah, jadi intinya itu saya tahu anggarannya memang sangat minim. Dan beberapa kali saya coba juga, saya keliling memang itu. Tong sampah itu memang ada, antara ada dengan tidak juga, kan begitu. Yang saya lebih sakitnya lagi masalah sampah ini, tong sampah itu kayak di Bandar Sono ada berapa kelurahan, saya suruh Pak Kadis tarik kemana itu, cari dapat. Sebelum lagi saya datang, hilang tong sampah itu. Ada 3 titik hilang, ini Pak ngambil saksi. Ya betul nggak Pak? Saya nggak ngerti itu gimana dia ngambilnya itu Pak. Tanpa itu kalau tonase saya itu bisa 1 ton saya rasa itu. Ya, kasih Pak Wali. Ada lagi Pak? Siap, tuh ya Pak. Ada abang payung atau mau tumbler? Pak, itu pembuka. Pertanyaan saya Pak, saya dulu waktu Bapak pertama datang dilantik, saya wawancara saya yang pertama Pak, terkait kalau dari batu bara, jadi bilang saya Pak, pelan sampai semen tak perlu kali ini. Nah, lebih maju kita atau lebih tinggi? Tapi nggak diberita ini Pak. Tidak perlu diberita ya. Itu koordinasi pakai sebelum Bapak Kepala BKD lah. Kita sudah makan semen, kan seperti itu. Memang saya sampaikan sekarang ini ada tahap-tahapannya. Saya masih ke BKN, ke Kemenpan, masih ke KSN. Yang kemarin lebih parah lagi, KSN-nya pun ikut bubar. Tak berhidup ya, gitu kan? Nah, itulah hal seperti itu. Dan saya juga sampaikan Bang Mala pastilah senior-senior saya PJ-PJ yang melalui itu pasti terbaik semua, terbaik semuanya itu. Mungkin beliau itu mungkin karena banyak kesibukan lain, ya, ada prioritas saya. Tapi di masa saya, kalau Bang Mala ingat itu sudah ada pelantikan sekali ya Pak ya. Setelah 3 tahun tak ada pelantikan, 2 tahun ya, hampir 2 tahun saya kemarin melantik. Dan insya Allah hari ini pun saya nanti melantik di tempat ini. Saya umumkan terus ini, hari ini di tempatnya saya melantik jam 4 sore nanti. Yang dipikirkan itu saya pikirkan itu Pak. Saya pun kalau perkara mau itu, ini mohon maaf saya buka nih. Besok mau diizinkan saya lantik besok. Gak usah lagi saya tunggu lusa. Keluar suratnya hari ini kalau saya 12 untuk melantik saya. Kok tanya saya? Betul, organisasinya mesti lancar ya. Tapi ada aturan-aturannya mungkin yang mesti saya ikuti gitu. Itu yang permasalahan bagi saya. Kalau ditanya permasalahannya apa? Permasalahan dari saya itu saya rasa nggak ada Pak. Dan saya rasa itu perbedaan juga, sedangkan dari kami itu tidak ada. Mungkin kan seperti ini, namanya saya pejabat, keterbatasan saya banyak masalah kepegawaian. Saya itu memang PPK-nya, pejabat pembinaan kepegawaian. Tapi artinya itu apa gitu? Kan pejabat itu kan sementara ya. Ya saya nggak malu bilang juga lah, saya kan hanya bulan kan begitu. Tapi kalau tadi Bang Mala masuk saya bulan 1 ini barang putar-putar. Salahnya masuk saya di bulan 6. Kalau bulan 1 saya masuk kemarin jadi barang itu. Mau sama kan? Nanti kita sama ya Pak. Saya seorang selevel sama beliau nih, sama-sama kepala biro ya kami. Saya kepala biro besar pimpinan, beliau kepala biro harian SIP. Level kami nih, makanya jangan nonton boleh hari ya. Jadi yang kedua masalah apa tadi mau bilang lagi tadi? jalan tol Pak, terkait UMKM. Jalan tol. Jalan tol ini yang pasti memang kalau bagi saya, kebetulan saya S3 perjalanan wilayah Pak. Saya buat disertasi juga, saya masalahnya artinya memang tidak di jalan tol lah. Tapi yang pasti di mana akses itu sudah mudah, pasti pertumbuhan ekonomi itu mestinya bagus. Mesti Pak kan? Oke, yang kedua, di mana bila akses bagus, jalan tol itu sudah ada, pasti pertumbuhan ekonominya naik. Mestinya seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Dampaknya, kalau kata dosen saya itu, hati-hati Pak Wali, bentar lagi terbentuk jadi kota dan dada. Ini dia bilang ke saya Pak. Artinya apa itu? Kita bisa memikirkan itu tebing ini bagaimana dia itu mempunyai satu orang magnet biar kemari. Kuliner mungkin masa Pak Salbani sudah dilaksanakan, kan seperti itu. Jadi kalau saya ditanya, kalau saya memberi kesempatan, kemarin itu saya bukan bilang saya paten, tidak. Dulu waktu pertama saya sebulan sini saya perintahkan kepala Bupati itu buat teknokratik, RPJP. Apa itu? Saya sampaikan kepada paslon masing-masing RPJP kita lebih tinggi. Maksudnya begini Pak, jangan keluar lari dari RPJP. Kita ada RPJP pusat, ada provinsi ada kita.
Mohon maaf, mungkin nanti dalam visi misi berbicara pula tentang pertanian. Kan tak cocok kita berbicara pertanian di tebing tinggi. Seperti itu. Jangan pula nanti buat visi misi kita membicarakan tentang contoh mungkin apa? Perikanan. Kan nggak nyambung. Nah, jadi kalau memang PJP itu sudah ada dan salah satunya itu penggerak, kalau bagi saya sampaikan itu tebing tinggi cocok menjadi home base. Jadi tempat tinggal itu yang paling cocok untuk ini. Saya sudah rasakan juga itu. Saya pun kalau nggak penting-penting ke Medan pasti dulu sini saya. Kalau saya rasa daripada orang suka tinggal di Sergei daripada di tempat lain, lebih di tebing salah satu ini. Jam 2 pun kita keluar masih banyak makanan kok di sini tebing ini. Tapi mudah-mudahan Bang, ini rekan kesehatan juga ada nanti apa yang masalah rumah sakit kumpulan Pane ya. Mudah-mudahan bila mana itu dibangun, insya Allah karena sudah keluar impresnya, instruksi presidennya, bayangkan itu lengkap semua di situ, dari jantungnya, dari yang ginjalnya, semua itu lengkap dengan anggaran APBN murni 230 M saya rasa itu. Bayangkan, begitu banyak orang berobat ke tebing ini dari Simalungun, Siantar, Batubara sekitarnya, yang selama ini kadang balik mungkin dengan BPJS bisa stay tebing. Bayangkan apa yang tunggu? Pertama, homestay pasti, kos-kosan pasti ikut, kulinernya pasti ikut. Saya pastikan, bayangkan itu nanti. Mohon maaf mungkin pasti datang nanti kayak kita orang Batak kan Bang, namanya orang Batak itu Bang kan. Pasti kalau ngantar yang sakit itu pasti nggak ada 1 atau 2 orang, 5 orang sampai 1 kampung gitu lah artinya gitu. Bayangkan, mudah-mudahan kalau saya jadi, saya rasa itu satu mungkin pencerahan juga bagi kita di kota Tebing Tinggi. Tadi yang saya sampaikan, apa yang bisa mungkin saya tinggalkan? Banyak Pak, yang mau saya gitu. Tapi kembalinya apa? Kembali dengan keterbatasan waktu saya juga, keterbatasan memang saya juga, masalah anggaran juga. Kita menyusun semua itu pasti di awal ya Pak. Mohon maaf saya sudah terima jadi lah di sini gitu.